mendeklarasikan FPI baru, Front Persaudaraan Islam, sebagai wadah perjuangan baru umat Islam, Benarkah FPI eksis kembali? FPI dikabarkan mendeklarasikan organisasinya dengan nama baru yaitu Front Persaudaraan Islam. Lantas apakah sudah mengantongi izin dari Kemenkumham? Media sosial Twitter dihebohkan dengan deklarasi FPI. Dalam video deklarasi berdurasi singkat ini, terlihat puluhan orang berkumpul di sebuah masjid bernama Darul Khairat di Kampung Sumurbor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Deklarasi Front Persaudaraan Islam se-Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Namun jika diperhatikan, FPI versi ini memiliki arti nama Front Persaudaraan Islam. Dari segi nama, memang sedikit berbeda dari Ormas FPI sebelumnya. Ormas baru ini kabarnya sudah memiliki dewan perwakilan di beberapa wilayah. Lalu, apa saja perbedaan FPI Reborn ini dengan FPI terdahulu? Yang paling menonjol adalah dari segi visi misinya. FPI saat ini bernama Front Persaudaraan Islam, sebagaimana sesuai dengan namanya persaudaraan. Ini menunjukkan FPI ini mengedepankan ukhuwah dan persatuan. Dan yang lebih menonjolnya lagi, berbeda dalam strategi perjuangan. Yang pertama, FPI memiliki visi misi, yaitu bela agama dan negara, kemudian dakwah dan pendidikan, kemudian penegakan hukum dan HAM, kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dan pengembangan media yang jujur dan amanah. Ini kita lebih fokus untuk pembenahan internal terlebih dahulu, kemudian untuk perapihan soft di FPI, di internal yang baru ini. Soal nanti kita mendaftar atau tidak mendaftar, kita bisa musyawarahkan di kemudian hari. Yang jelas bahwa pembentukan suatu organisasi ini tadi dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, sehingga siapapun boleh mendirikan organisasi ini. Lantas akankah FPI Reborn ini bisa mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM? Jika FPI Reborn mendapatkan izin dari Kemenkumham, apakah eksistensinya akan serupa seperti pendahulunya? Tim TV One mengabarkan. Menjawab pertanyaan menggantung dari informasi pengantar tadi pemirsa, apakah akan dapat izin dari Kemenkumham dan apakah kalau kira-kira sudah dijadikan sah sebagai sebuah lembaga hukum atau berpayungkan hukum, apakah kira-kira akan sama dengan FPI yang sebelumnya? Kita langsung saja berbincang dengan narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami, yaitu ada tim advokat dari Front Persaudaraan Islam, yaitu ada Bang Aziz Yanuar, kemudian juga ada politikus PDIP yang juga merupakan mantan kuasa hukum Front Pembela Islam, pemirsa, yaitu ada Bang Kapitra Ampera, dan juga pakar politik, yaitu ada Bang Burhanuddin Muhtadi atau Mas Burhanuddin Muhtadi. Kita sapa terlebih dahulu, tiga-tiganya sudah hadir bersama kami secara virtual. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Disa. Iya, pertama saya ingin ke Bang Aziz Yanuar dulu. Tadi disampaikan pihak dari FPI, Front Persaudaraan Islam, ini beda dengan FPI sebelumnya. Betul seperti itu? Ya, banyak perbedaannya, akan tetapi kita cenderung untuk menghindari perdebatan atau diskusi mengenai FPI lama, FPI baru. Kita di sini rekan-rekan semua memiliki organisasi yang dijamin ya pendiriannya, kemudian dijamin secara hukum untuk berserikat dan berkumpul berorganisasi sesuai pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Artinya kita lebih fokus, kita move on lah. Kita bicara Front Persaudaraan Islam, kita tutup Front Pembela Islam. Kalau masih ada yang bertanya, mari kita tanya kepada yang kemarin menandatangani SKB itu. Ditanya ke mereka, kita di sini bicara Front Persaudaraan Islam. Demikian Mbak Disa. Oke.
Nah, kalau kita boleh tahu mengutip yang Mas sampaikan barusan, kita move on lah, kita tinggalkan FPI yang lama. Tapi kenapa kita menggunakan di sini Front Persaudaraan Islam ini menggunakan nama FPI juga? Apa sebenarnya maksud dan tujuannya? Yang pertama maksud tujuannya sesuai dengan namanya Front Persaudaraan Islam, kita lebih mengedepankan persaudaraan ya dalam berdakwah, dalam berhisbah, dalam bermuamalah seperti itu kan. Jadi kita mengedepankan persaudaraan karena memang kita saudara sebangsa setanah air dengan bingkai NKRI. Kemudian yang saya mau sampaikan sedikit kalau boleh ya saya sampaikan di sini kesempatan yang bagus melalui TV One bahwa asas dari FPI ini adalah asas keagamaannya Islam, asas kebangsaannya Pancasila, kemudian akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab akidah Asy'ari dan fikih Syafi'i. Kemudian juga dapat disampaikan beberapa hal yang saya mau sampaikan di kesempatan yang penting ini, bahwa paradigma organisasi Front Persaudaraan Islam yang pertama adalah bela agama dan bela negara. Kemudian yang kedua dakwah dan pendidikan Islam, yang ketiga penegakan hukum dan HAM, yang keempat kemanusiaan dan penanggulangan bencana, yang kelima pengembangan media yang jujur dan amanah. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan penting bahwa organisasi ini kalau tadi Mbak tanya bedanya ya, kemudian pemirsa mungkin bertanya-tanya apa sih bedanya. Selain tadi yang kita sampaikan, ada yang kita unggulkan, yaitu yang pertama adalah kita mempunyai program deliberalisasi, yaitu menjaga Islam sebagai sebuah agama dan Pancasila dari rongrongan ideologi liberal yang menyerang Islam dan Pancasila itu sendiri. Kemudian melahirkan bahaya yang melahirkan bahaya ateis dan komunis serta kapitalis. Yang kedua, program unggulan kita adalah deradikalisasi, yaitu menjaga Islam, Pancasila dari rongrongan ideologi radikal yang merusak Islam, yang juga merusak Pancasila, serta melahirkan bahaya ekstremis dan teroris serta separatis. Terakhir saya mau sampaikan, yaitu aswaja, yaitu menyebarluaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian Mbak Tisa. Saat ini ada beberapa petinggi FPI sebelumnya, memang Anda tadi mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi tadi saya mendengar cuplikan yang diambil dari Twitter, ini adalah New FPI. Artinya kan kalau new ada yang sebelumnya nih Mas ya. Nah, apakah ini akan memberikan FPI yang baru ini akan memberikan perhatian ataupun memberikan tempat ataupun posisi kepada petinggi FPI sebelumnya yang misalkan Habib Rizik, Munarman, setelah perkara hukum mereka selesai dan sudah menjalani masa hukumnya? Ya, yang pertama saya mau sampaikan nama Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak ada di dalam struktur Front Persaudaraan Islam. Yang kedua, nama Pak Munarman juga tidak ada di dalam struktur Front Persaudaraan Islam. Akan tetapi perlu dicatat bahwa jiwa dan ruh serta semangat dari guru-guru kita tadi tetap ada dimanapun, termasuk di Front Persaudaraan Islam. Demikian. Tidak tercatat, tapi setelah kasus hukum selesai, apakah akan diangkat menjadi bagian yang juga dituahkan, dihormati di dalam New FPI ini, Mas Aziz? Saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Kita bicara yang eksis sekarang. Sekarang struktur mereka berdua tidak ada namanya. Akan tetapi saya tegaskan jiwa dan semangatnya akan tetap ada hingga kapanpun. Demikian. Oke, kita boleh tahu nggak sebetulnya basisnya di mana? Apakah hanya di Jawa Barat atau mungkin sudah banyak di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, Mas Aziz? Nah, tadi saya sedikit mau luruskan dan koreksi sedikit bahwa organisasi Front Persaudaraan ini, Front Persaudaraan Islam maksud saya, ini sudah resmi dideklarasikan secara resmi ya di Jakarta sebenarnya, di Petamburan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 bertepatan dengan 17 Jumadil Ula 1442 Hijriah yang lalu. Artinya yang tadi Mbak Tisa dan TV One serta beberapa media publish yang di Jawa Barat itu adalah Front Persaudaraan Islam se-Jawa Barat. Kemudian kemarin juga ada Front Persaudaraan Islam se-Jawa Timur hari Ahad, hari Sabtu. Kemudian hari Ahadnya ada Front Persaudaraan Islam di Madura. Boleh tahu nggak di Petamburannya di mana, Mas Aziz? Kalau dideklarasikan yang di Jakarta, boleh tahu nggak persisnya di Petamburannya di mana pada saat itu? Petamburannya di Jalan Petamburan 3.
di Jalan Petamburan 3, Kecamatan Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta. Oke. Kemudian saya lanjut tadi ada juga di Jawa Tengah dan juga di Banten. Dan ini insya Allah akan menyeluruh karena kenapa? Karena berorganisasi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memang ini penting karena kita dalam berjuang untuk kebangsaan ini untuk bangsa ini harus bersama-sama dan itu salah satu wasilahnya adalah organisasi. Ada beberapa Demikian, Mbak. daerah yang sudah mendeklarasikan ada Front Persaudaraan Islam ini. Saya ingin kembali ke Jakarta. Apakah ini sama markasnya dengan markas Front Pembela Islam dulu, Bang, ketika dilakukan deklarasi di Jakarta, Bang Aziz? Markasnya? Apakah tempat deklarasi berbeda? Oh, berbeda. Oke, baik. Nanti kita ingin dengar berbeda, suara dari Bang Kapitra Ampera, kemudian juga suara pakar politik kita saat ini. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.